Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 dari kelas Teknik Industri A 2020. Perkenalkan, nama saya Putri Dinda Larasati dengan nomor NPM 41155010200007. Bersama rekan saya Ami Muhammad Zakwan dan Muhammad Fitra Aditri. Sebelum saya memaparkan materi dan juga pembahasan soal, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Rosima STMT selaku dosen dari mata kuliah Ekonomi Teknik dan juga teman-teman saya yang saya banggakan. Prinsip ekonomi teknik. Ekonomi teknik berkaitan erat dengan proses pengambilan keputusan atau decision making. Di dalam ekonomi teknik, terdapat beberapa prinsip yang digunakan dalam menganalisis suatu pengambilan keputusan yang meliputi perlunya mengembangkan berbagai alternatif penyelesaian masalah. Mendasari perhitungan pada perbedaan yang ada di antara berbagai alternatif dan dengan menggunakan sudut pandang yang konsisten. Di samping itu, perlu pula menggunakan suatu ukuran yang umum untuk semua alternatif diikuti dengan penerapan kriteria yang relevan. Cash flow. Cash flow atau aliran arus adalah sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan. Dengan kata lain adalah aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan serta berapa saldonya setiap periode. Bila kita memiliki sejumlah uang sekarang atau jaminan adanya sejumlah uang di masa mendatang, maka dapat dikatakan bahwa sejumlah uang yang ada sekarang setara dengan sejumlah uang atau seri uang di waktu yang akan datang. Misalkan, suatu perusahaan percaya bahwa 10% adalah tingkat bunga yang layak, maka tidak ada preferensi istimewa apakah uang itu diterima sebesar 8 juta sekarang atau sebesar nilai yang ditunjukkan dalam kolom 6 pada tabel 1. Baik untuk cara pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Dengan kata lain, keempat cara pengembalian hutang dapat dikatakan memiliki nilai setara antara satu dengan yang lainnya, yaitu setara dengan nilai 8 juta. Kesetaraan adalah faktor yang sangat penting dalam analisis ekonomi teknik. Seperti yang diperlihatkan dalam contoh pemilihan jadwal pembayaran untuk dua alternatif 1 dan 2, berikut ini tabelnya. Total pembayaran alternatif 1 lebih kecil dari alternatif 2. Akan tetapi, alternatif 1 memerlukan pengembalian yang lebih besar untuk 3 tahun pertama. Untuk membuat keputusan pemilihan alternatif, maka arus tunai atau cash flow harus dimanipulasi sedemikian rupa, sehingga kedua alternatif dapat dibandingkan. Teknik kesetaraan adalah kunci penyelesaiannya, di mana perbandingan tidak berdasarkan nilai arus, tetapi berdasarkan nilai kesetaraan. Alternatif 1 dan 2 sebenarnya merupakan alternatif 1 dan 2 pada tabel 1, di mana masing-masing mengembalikan pinjamannya berdasarkan nilai sekarang atau present. Sejumlah 8 juta, dengan bunga modal 10% per tahun. Yang menarik di sini adalah kedua alternatif ini setara pada tingkat bunga 10% per tahun, karena kedua-duanya setara pada tingkat nilai sekarang seharga 8 juta. Demikian juga dengan alternatif 3 dan 4. Seringkali kita akan menemukan rangkaian penerimaan atau pengeluaran yang seragam, pinjaman mobil, pembayaran rumah, dan banyak pinjaman lainnya. Didasarkan pada seri pembayaran yang seragam, biaya dan manfaat di masa depan seringkali diperkirakan sama atau seragam setiap tahun. Ini adalah asumsi paling sederhana. Seringkali cukup akurat dan seringkali tidak ada data untuk mendukung model yang mungkin lebih akurat. Karena sebagian besar masalah ekonomi teknik mendefinisikan suatu periode. Sebagai 1 tahun, arus kas yang seragam adalah arus kas tahunan yang dilambangkan dengan A untuk semua jangka waktu. Secara lebih formal, A didefinisikan sebagai penerimaan atau pengeluaran kas akhir periode dalam suatu seri yang seragam, berlanjut selama N periode. Praktik ekonomi teknik dan buku teks atau termasuk yang ini umumnya mengasumsikan bahwa arus kas setelah waktu 0 adalah arus kas akhir periode.
Jadi, persamaan dan nilai tabulasi A dan F mengasumsikan waktu akhir periode. Tabel untuk asumsi awal atau pertengahan periode adalah dibuat, tetapi jangan digunakan. Nah, di sini ada soal. Saya mengambil soal dari e-book 1 chapter 4 pada nomor 456, yaitu hitung nilai sekarang dari arus kas. Nah, ini jawabannya. Baik, jadi kita harus menghitung nilai arus kas. Ini rumusnya. Lalu kita masukkan P per A 10% 3. Ini bukan berarti dikali P per A dikali 10% dikali 3. Bukan, tetapi kita mencari nilai ini di dalam tabel periodik. Tabel periodik. Nah, P per A kita cari di kolom P per A, di interest rate-nya 10% dan di tahun 3. Di 3 tahun. Di tahun ketiga. Lalu kita dapatkan nilai ini. Selanjutnya, P per G 10%, 3. Ini juga bukan dikali, tetapi kita melihat dari tabel periodik. Nah, kita cari di kolom P per G, di interest rate-nya itu 10% dan di 3 tahun. Lalu kita dapatkan nilai ini. Nah, sekarang kita kalikan. 100 dikali 2487 ditambah 100 dikali 2329. Lalu setelah kita kalikan, kita dapatkan hasil ini. Dan setelah kita kalikan yang ini, juga kita dapatkan hasil yang ini. Setelah kita sudah mendapatkan hasilnya, lalu kita jumlahkan. Dan ini hasilnya, 480, 700. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Pada nomor 4138, kembangkan spreadsheet tujuan umum untuk menghitung saldo jatuh tempo, pembayaran pokok, dan pembayaran bunga untuk setiap periode pinjaman. Input pengguna ke spreadsheet adalah jumlah pinjaman, jumlah pembayaran per tahun, jumlah tahun pembayaran dilakukan, dan tingkat bunga nominal. Kirimkan cetakan analisis pinjaman Anda sebesar 15.000 dengan tingkat nominal 8,9% selama 36 bulan dan selama 60 bulan pembayaran. Nah, ini jawabannya. Oke, yang pertama sudah diketahui jumlah pokoknya yaitu P-nya, yaitu 15.000. Lalu kita cari N-nya. N-nya itu ini selama 36 bulan. Selama 36 bulan itu berarti sama dengan 3 tahun. Kita asumsikan 3 tahun dikali 12 bulan, yaitu 36. Berarti benar. Itu N-nya 36 bulan. Setelah kita mencari N, lalu kita mencari R. Apa itu R? Yaitu periodic interest rate. Nah, interest rate-nya berapa? Ini, 8,9%. Diubah menjadi 0,08% dibagi 12 bulan. Sama dengan 0,07. Lalu Pi sama dengan 15.000 dikali 1 ditambah 0,007 dipangkatkan N-nya berapa? Ini 36 bulan dipangkatkan dengan 36. Maka didapatkan hasilnya 1.285 dikalikan dengan 15.000. Maka kita dapatkan hasilnya 19.275.000. Selanjutnya yang kedua, karena di sini N-nya ada 2, berarti kita membuat 2. Nah, N yang kedua yaitu 60 bulan. 60 bulan itu sama dengan 5 tahun. Kita asumsikan lagi dikalikan dengan 12 bulan. Maka kita dapatkan 60 bulan hasilnya. Sama dengan ini kan. Jadi N-nya 60 bulan. Lalu kita cari lagi R-nya. Interest rate-nya. Interest rate-nya tadi 8,9 diubah menjadi 0,089 dibagi 12 bulan sama dengan 0,007. Lalu Pi-nya 15.000 dikali 1 ditambah 0,07 dipangkatkan yang tadi 36 pangkatnya sesuai dengan N-nya. Lalu yang kedua ini dipangkatkan dengan 60 bulan. Pangkat 60. Maka kita dapatkan 1.519. 1.519 dikalikan dengan 15.000 yaitu 22.785.000. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Nah, ini soal di e-book 1 di chapter 5. Oke. Jadi, di sini pada nomor 5.3 itu hitung nilai sekarang P untuk arus kas berikut. Nah, sama rumusnya seperti soal yang sebelumnya. Ini P per A 10% 4. Berarti kita mencari di tabel periodiknya di kolom P per A, interest rate-nya 10% di tahun keempat. Dan juga kita mencari P per G, terus interest rate-nya 10% dan di tahun keempat. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan nilai dari ini, lalu kita kalikan. Sama ini juga kita kalikan, lalu kita jumlahkan dan mendapatkan hasil 377,40. Selanjutnya, nah ini pada nomor 54. Berapa jumlah uang yang disimpan 50 tahun yang lalu dengan bunga 8% yang akan memberikan pembayaran terus-menerus sebesar 10.000 per tahun mulai tahun ini? Nah, kita jawab P pangkat 1 berarti sama dengan 1 per I. Nah, 10.000 dibagi I-nya itu interest rate. Interest rate-nya berapa? Ini, 8% diubah menjadi 0,08. Maka didapatkan hasil 125.000. Jumlah uang yang disimpan 50 tahun. Nah, P sama dengan tadi sudah didapatkan 125.000, lalu P per F 8%, terus 50. Kita cari lagi di tabel periodiknya. Di kolom P per F, interest rate-nya 8% di tahun ke-50. Lalu kita dapatkan nilai ini. Setelah kita dapatkan nilai ini, lalu kita kalikan dengan 125.000, maka kita dapatkan hasilnya ini, 2.662,5. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ami Muhammad Zakwan. Baik, saya Ami Muhammad Zakwan akan melanjutkan memaparkan materi dan pembahasan soal dari e-book 2. Present Worth Analysis. Analisis nilai sekarang dari alternatif kehidupan secara perbandingan PW alternatif dengan kehidupan yang sama adalah mudah. Nilai sekarang P diubah namanya menjadi PW. Dan di masa depan diubah menjadi setara unit moneter sekarang. Yaitu semua arus kas masa depan dikonversi, didiskon untuk menyajikan jumlah, misalnya dolar. Pada tingkat tertentu kembali, yang merupakan MAR. Ini membuatnya sangat mudah untuk ditentukan alternatif mana yang memiliki keuntungan ekonomi terbaik. Arus kas masuk menggambarkan semua pendapatan yang dibawa ke bisnis Anda melalui aktivitasnya strategi apapun untuk mendatangkan keuntungan ke dalam bisnis. Arus kas keluar mencakup semua hutang, kewajiban, dan biaya operasional sejumlah dana yang keluar dari bisnis Anda. Ketika memiliki aset harus mencakup biaya peluang sebesar 10.000 US dollar. Jadi biaya modal didefinisikan sebagai biaya pembelian bersih setelah penyesuaian nilai sisa ditambah biaya bunga selama umur kepemilikan. Setara tahunan dari biaya modal diberi nama khusus. Capital recovery biaya ditunjuk CR seperti yang ditunjukkan oleh gambar 6.2. Dua transaksi moneter umum adalah terkait dengan pembelian dan akhirnya penghentian aset modal. Awal aset biaya awal dan nilai sisa. Dengan mempertimbangkan jumlah ini, kami menghitung biaya pengembalian modal sebagai berikut. CR sama dengan A per P I N dikurang S A per F I N. Jika kita mengingat hubungan aljabar antara faktor-faktor yang ditunjukkan pada tabel 2.11 dan perhatikan bahwa faktor A per F
IN dapat dinyatakan sebagai A per F IN sama dengan A per P IN dikurang I. Maka kita dapat menulis ulang ekspresi untuk CR sebagai CR sama dengan I A per P IN dikurang S A per P IN dikurang I sama dengan I kurang S A per P IN ditambah IS. Pada dasarnya, untuk mendapatkan mesin, seseorang meminjam total $1. Total I dolar. S dolar diantaranya adalah kembali pada akhir tahun ke N. Suku pertama I dikurang S A per P IN menyiratkan bahwa sisanya per dikurang S akan dibayar kembali dengan angsuran yang sama selama periode N tahun di tingkat I. Dan istilah kedua menyiratkan bahwa bunga sederhana dalam jumlah IS dibayarkan pada S sampai S dilunasi. Banyak sewa mobil didasarkan pada pengaturan ini, di mana sebagai besar memerlukan jaminan S dolar dalam salvag atau nilai pasar pada saat restocking kendaraan yang dikembalikan. Soal e-book 2 CH5 5.18 Sebuah perusahaan pengolahan makanan besar sedang mempertimbangkan untuk menggunakan teknologi laser untuk mempercepat dan menghilangkan pemborosan dalam proses pengupasan kentang. Untuk menerapkan sistem tersebut, perusahaan mengantisipasi kebutuhan $3 juta untuk membeli laser berkekuatan industri. Sistem ini akan menghemat $1.200.000 per tahun dalam tenaga kerja dan material. Namun, akan dikenakan biaya operasi dan pemeliharaan tambahan sebesar $250.000 per tahun. Pajak penghasilan tahunan juga akan meningkat sebesar $150.000. Sistem ini diharapkan memiliki masa pakai 10 tahun dan nilai sisa sekitar $200.000. Jika mark perusahaan adalah 18%, justifikasi keekonomian proyek menggunakan metode PW. Di sini kami menggunakan rumus P per A 18% kurun waktu 10 tahun dan P per F 18% kurun waktu 10 tahun. Jawab. PW 18% sama dengan $1.200.000 ditambah $250.000 P per A 18% kurun waktu 10 dan $150.000 ditambah $200.000 P per F 18% kurun waktu 10 tahun dan hasilnya 4,494 dan P per F 1,911. Hasilnya 1.450.000 dikali 4,494 ditambah 350.000 dikali 1,911 yang hasilnya 6.516.300 ditambah 66.885 yang berjumlah 6.583.185. 5.39 Dua proyek investasi yang saling eksklusif berikut. Project cash flow N0 kolom A min $4.000 dan kolom B min $8.500. N1 kolom A $400 dan kolom B $11.500. N2 kolom A $7.000 dan kolom B $400. Asumsikan bahwa MAR sama dengan 15%. A. Dengan menggunakan kriteria NPW, proyek mana yang akan Anda pilih? B. Pada grafik yang sama, buat sketsa fungsi PW. Untuk setiap alternatif untuk I sama dengan 0%,
dan 50% untuk kisaran I. Apa Anda lebih suka proyek B? Jawab. A. NPW 15% di kolom A sama dengan min 4000 tambah 400 per 1,15 tambah 7000 per 1,15 pangkat 2 sama dengan 1640,821. Kenapa 1,15 pangkat 2? Karena berada di tahun kedua. NPW 15% di kolom B sama dengan min 8.500 ditambah 11.500 per 1,15 ditambah 400 1,15 pangkat 2 sama dengan 1802,45. B. PW di kolom A sama dengan min 4000 ditambah 400 ditambah 7000 P per A 50% kurun waktu 2 tahun. Dan hasilnya 1,111. Maka 3.400 dikali 1,111 yang hasilnya 3.777,4. PW di kolom B sama dengan min 8.500 ditambah 11.500 ditambah 400 P per A 50% kurun waktu 2 tahun. Yang hasilnya 1,111. Maka 3.400 dikali 1,114 yang hasilnya 3,777,4. Sekian presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh Muhammad Fitra Aditri. Saya Muhammad Fitra Aditri akan melanjutkan presentasi dari soal e-book 2 chapter 6. Sebuah perusahaan desain teknik perlu meminjam $400.000 dari bank lokal dengan tingkat bunga 8% selama 5 tahun. Berapa pembayaran tahunan yang sama yang diperlukan untuk menghentikan pinjaman dalam 5 tahun? Diketahui interestnya 8% diubah menjadi 0,08, tingkat bunga 400.000 dan tahunnya 5 tahun. Dan rumusnya I sama dengan P kali I kali N. 400.000 dikali 8% dikali 5. 8%-nya dirubah menjadi 0,008. Jadi 400.000 dikali 0,008 dikali 5. 0,008 dikali 5 hasilnya 0,4 dikalikan dengan 400.000 hasilnya 160.000. Lalu sebuah mesin bor dibeli seharga $300.000. Diperkirakan akan bertahan 10 tahun dan memiliki nilai sisa $30.000. Jika tingkat bunga perusahaan adalah 18%, berapa biaya modal untuk setiap tahun selama kepemilikan 12 tahun? P sama dengan 300.000 dikali A per F, interestnya 18% pada 10 tahun, dicari dalam tabel periodik, hasilnya 0,425. Ditambah 30.000 dikali A per F, interestnya 18% pada 12 tahun, dicari dalam tabel periodik, hasilnya 0,286. 300.000 dikali 0,425 hasilnya 12.750. Ditambah 30.000 dikali 0,286 hasilnya 858. 12.750 ditambah 858 hasilnya 13.608. Baik, terima kasih kepada Ami Muhammad Jakwan dan Muhammad Fitra Aditri yang telah menjelaskan. Nah, kami membuat presentasi ini sumbernya dari e-book 1 Engineering Economic Analysis, lalu di e-book 2 yaitu Fundamentals of Engineering Economics. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.